Salam, perkenalkan nama saya Tersia Maria Sanaat, NIM 10420240132. Baik, saya akan jelaskan materi tentang landasan sosial budaya, bimbingan, dan konseling. Jadi, landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup sejak lahirnya. Ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya dapat mengakibatkan tersingkir dari lingkungannya. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Apabila perbedaan dalam sosial budaya ini tidak dijembatani, maka tidak mustahil akan timbul konflik internal maupun eksternal yang pada akhirnya dapat menghambat terhadap proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang bersangkutan dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Yang berikut individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Manusia hidup dengan banyak suku dan budaya. Masing-masing suku dan bangsa itu memiliki lingkungan budayanya sendiri yang berbeda dengan lainnya. Perbedaan itu ada yang amat besar, cukup besar, ada yang tidak begitu besar, ada yang agak kecil, dan ada yang cukup halus. Organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, keluarga, politik, dan masyarakat secara menyeluruh memberikan pengaruh yang kuat terhadap sikap, kesempatan, dan pola hidup keluarganya. Unsur-unsur budaya yang dibawakan oleh organisasi dan lembaga-lembaga tersebut mempengaruhi apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh individu, tingkat pendidikan yang ingin dicapainya, tujuan dan jenis-jenis pekerjaan yang dipilihnya, rekreasinya, dan kelompok-kelompok yang dimasukinya. Dengan segala tuntutan dan pengaruh dari lingkungan sosial budaya, itu terjadilah hubungan timbal balik antara individu dan lingkungannya. Yang berikut ada bimbingan dan konseling antar budaya. Dalam proses konseling akan terjadi komunikasi interpersonal antara konselor dengan klien, yang mungkin antara konselor dan klien memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Komunikasi dan penyesuaian diri antar individu yang berasal dari latar belakang budaya yang sama cenderung lebih mudah daripada antar mereka yang berasal dari latar budaya yang berbeda. Ada 5 macam hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi dan penyesuaian diri antar budaya, yaitu perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, teori, kecenderungan menilai, dan kecemasan. Ketiadaan penguasaan bahasa asing yang dipakai oleh pihak-pihak yang berkomunikasi menyebabkan komunikasi dapat terhenti atau tersendat-sendat yang mengakibatkan terjadinya kekurang pengertian dan kesalahpahaman. Yang berikut ada tujuan dari landasan sosial budaya, yaitu memberikan pemahaman tentang dimensi kebudayaan dan kesosialan yang mempengaruhi perilaku individu. Ada beberapa tujuan landasan sosial budaya itu. Yang pertama adalah membantu mengembangkan kepribadian, yang kedua membantu memahami keragaman dan dalam manusia, yang ketiga membantu memahami tanggung jawab terhadap lingkungan, alam, dan sosial, yang keempat membantu membangun rasa kebangsaan yang kuat.